Prabowo harus segera cabut Kapolri. Purnawirawan TNI tuding Listio Sigit biang keladi terjadinya kasus ijazah Jokowi. Desakan ke Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pergantian Kapolri mencuat di tengah bergulirnya pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Hal tersebut bahkan dikaitkan dengan bergulirnya kasus ijazah Joko Widodo, Jokowi. Laksma Tentara Nasional Indonesia, TNI, Purnawirawan Moeryono Aladin secara terbuka meminta Presiden untuk mengambil tindakan terhadap pimpinan dari polisi. Menurutnya, sosok itu harus bertanggung jawab atas persoalan yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa di kasus ijazah Jokowi. Kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan tersangka keduanya itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Inilah menunjukkan bahwa di negara ini masih terjadi kriminalisasi, kata Moeryono. Moeryono kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan posisi Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Menurut dia, kriminalisasi masih terjadi karena sosok itu belum diganti oleh Prabowo. Kenapa masih terjadi kriminalisasi? Kenapa? Karena Kapolri belum diganti. Ini harus kita ganti. Presiden Prabowo Subianto harus segera mencopot Listio Sigit Prabowo. Inilah biang keladi dari terjadinya kriminalisasi, tegasnya. Moeryono juga berharap Presiden tidak hanya mengambil langkah terkait persoalan di tubuh kepolisian, tetapi juga membenahi tata kelola hukum secara lebih luas. Menurut dia, kepastian dan penegakan hukum merupakan bagian fundamental dalam menjaga demokrasi. Mohon Pak Prabowo segera perbaiki tata kelola negara ini, khususnya masalah-masalah hukum. Karena masalah hukum adalah satu tonggak utama dari tegaknya suatu negara demokrasi, pungkasnya. Sebelumnya, pengajuan pra-peradilan jilid keempat oleh Roy Suryo menjadi sorotan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Hal itu rupanya didasar oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh Roy Suryo. Roy mengaku telah menjalani kewajiban lapor sebanyak 30 kali sejak awal proses hukum. Namun ia tidak pernah menerima sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan perkara hukumnya, termasuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, dan surat pencekalan. Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang hari ini banyak di demo mahasiswa masalah undang-undang TNI. Kalau Pak Prabowo bicara saja sedikit saja soal ijazah palsu Jokowi, saya yakinkan mahasiswa akan mendukung Prabowo Subianto. Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington.
adalah nama Pak Wisnu Tama yang sudah disebut sejak bulan Juli tahun 2023 bakal menggantikan Pak Rosan Ruslani sebagai Dubes AS yang ketika itu dipanggil pulang oleh Pak Jokowi buat dijadikan Wakil Menteri BUMN dan kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama ini sudah sempat muncul dalam surat yang diajukan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus tahun 2024 kepada DPR RI sebagai calon duta besar kita di Amerika Serikat buat mengikuti proses fit and proper test di lembaga legislatif tersebut. Tapi, nah ini nih menariknya. Waktu itu tanpa pemberitaan, proses fit and proper test ini ternyata tidak pernah dijalankan oleh DPR dan kursi duta besar di Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023, sejak ditinggalkan sama Pak Rosan Ruslani, dia masih tetap kosong hingga hari ini. Di hari Rabu lalu, secara resmi Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon tunggal duta besar kita untuk Amerika. Menurut informasi bisik-bisik yang didapat sampai syuting ini dilakukan, di hari Kamis malam, orang tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden SBY, yakni Pak Gita Wirjawan. Pak Gita bakal mengikuti proses fit and proper test di DPR dan tampaknya bakal mulus disetujui para wakil rakyat buat menduduki pos penting dalam diplomasi kita tersebut. Sebagai catatan, Pak Gita ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia merupakan sarjana administrasi niaga dari Universitas Texas, Amerika Serikat di tahun 1988. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Niaga dari Baylor University di tahun 1989 dan juga gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University di tahun 2000. Di ranah YouTube, Pak Gita sangat populer dengan konten-konten beratnya yang isinya daging semua serta kontemplatif di podcast Endgame yang dipandunya. Rasa-rasanya Pak Gita memang orang yang tepat buat menduduki posisi duta besar kita di Amerika Serikat dan niscaya dia bakal sanggup membawakan dan memperkenalkan narasi Indonesia kepada publik, kalangan bisnis dan investor, serta komunitas politik di Amerika Serikat. Dengan terpilihnya Pak Gita Wirjawan sebagai calon tunggal duta besar kita di Amerika Serikat, maka berakhir pula spekulasi kalau Pak Wisnu Tama, orang kepercayaan dari Pak Jokowi tersebut, bakal mendapatkan hadiah. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita menyaksikan momen yang sangat luar biasa saat pakar hukum tata negara yaitu Bung Ferry Amsari menyikat habis dan mengkritik keras institusi kepolisian serta mantan Presiden Joko Widodo. Ya, di mana teman-teman beliau dengan berani mengungkapkan bagaimana gelombang besar selama 10 tahun belakangan ini telah menghancurkan cita-cita reformasi kepolisian. Ya teman-teman, alat negara yang seharusnya bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, ya kini diduga kuat telah berubah fungsi menjadi pelayanan para pengusaha tambang hingga menjadi backing politik penguasa. Ya teman-teman, Bung Ferry juga menyentil anggota DPR yang seolah bungkam dan tidak berani menyuarakan reformasi kepolisian. Ya padahal begitu banyak kasus mulai dari salah tangkap, kekerasan terhadap demonstran, hingga kasus penembakan siswa yang terjadi belakangan ini di kota besar. Ya teman-teman semua, kerusakan demokrasi ini kita diperparah karena fungsi pengawasan DPR yang tidak berjalan serta partai politik yang ikut terseret kepentingan sesaat karena haus akan kekuasaan. Ya teman-teman semua, institusi hukum seperti KPK pun dianggap telah dikebiri, sementara masalah mafia tambang, mafia tanah hingga judi online terus merajalela di bawah perlindungan oknum penguasa.
Ya teman-teman semua, kita tentu miris melihat kondisi ini di mana polisi seharusnya netral. Ya, ini mereka mengayomi dan menjadi penengah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan malah melakukan tebang pilih demi pemesanan penguasa dan pengusaha. Ya, kita harus menyuarakan kebenaran ini teman-teman dan menolak keras cara-cara mereka yang merusak konstitusi agar demokrasi di Indonesia ini tidak hancur sehancur-hancurnya. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai kritik pedas dari Bung Ferry Amsari ini? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini dan mari kita untuk terus men-share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak teman-teman kita yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada kritik dan komentar dari teman-teman kita dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Satrio. Di sini dia berpendapat tugas utama aparat seragam coklat sudah tidak tahu arah, sepertinya terjebak oleh laju politik. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Teksa memberikan tanggapannya. Blok Medan diusut maka Jekodok sekeluarga terseret. Ya teman-teman, Andi Pilang memberikan tanggapannya. Pak Amsari, anggota DPR itu cuma cari uang memperkaya diri sehingga buat hati polisi sudah jelas salah jalan. Ya teman-teman, kita lanjut. Umbar memberikan tanggapannya. Ya sumpah kami bingung. Polisi ini banyak bajingan daripada yang benar amanah. 2% yang amanah berarti yang lainnya harus dipecat dan diproses hukum. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suwandia memberikan tanggapannya. Waktu jadi polisi pakai uang sogok, maka jangan harap polisi tersebut akan baik. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Aji Sopa memberikan tanggapannya. Di Sumsel nanya Pak polisi membackingi pengusaha yang merampas tanah rakyat, mengusir rakyat korban dari mafia tanah. Kami rakyat tak bisa apa-apa, kami mempertahankan malah kami ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Giant Larifin memberikan tanggapannya. Ya di sini dia berpendapat teman-teman, mantap Pak Ferry Amsari, perkataannya amat konsisten. Pikirkan emang ridhonya ilahi Edili Jauh Mulyono supaya adem ayem rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut di sini cuma kita Maulana memberikan tanggapannya. 58 mana mau tahu kepala udah dibungkus karung bansos, yang ada malah cari kantor untuk membela junjungannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Ardi Suprato memberikan tanggapannya. Selama Mukidi kuasa petinggi-petinggi polisi banyak yang jadi penjilat-penjilatnya. Solusinya reformasi total di tubuh kepolisian dan buang orang-orang dekat Mukidi yang ada di pemerintahan. Usut, tangkap dan penjarakan, baru negara aman. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iputu memberikan tanggapannya. Betul kata Feyabari, bilang polisi tidak mengayomi rakyat tapi mengayomi perusahaan dan berbisnis BBM dan banyak lagi bisnis polisi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Supriyanto memberikan tanggapannya. Sebagai rakyat Sigit ini selama ini kepolisian apa sih prestasinya? Lihat Klemar Klener 11-12 sama Mulyono Klemar mangan lemper. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sugianto memberikan tanggapannya. Makasih Pak Amsari, Bapak udah mewakili perasaan saya. Saya sudah bertahun-tahun saya rasakan tapi saya takut mengatakannya. Saya udah sering dirugikan oknum polisi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Eric Fernando memberikan tanggapannya. Sesuai kenyataan gak ada yang peduli apalagi DPR diam padahal tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga kita Nyoman Saparta memberikan tanggapannya. Ya Tuhan, gaji sudah dapat. Coba tengok bawahan banyak rakyat berlunta-lunta tuh cari makannya. Ya Tuhan, sadarkanlah orang-orang yang rakus dengan jabatan kekuasaan koruptor biar cot kena azab. Ya teman-teman, kita lanjut. Hadi memberikan tanggapannya. Memang begitu adanya polisi kita, walaupun ada yang baik tapi banyak bobroknya. Betul kata Pak Ferry, maju terus Pak Ferry. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abra Toha memberikan tanggapannya. Kasus polisi memeras tamu di negara lain yang terjadi di Jakarta adalah bukti Polri sedang tidak baik-baik saja. Sangat memalukan dan sudah merobek-robek harga diri bangsa Indonesia sejak reformasi polisi berupa independen, memperbaiki diri tapi 10 tahun terakhir dirusak oleh kekuasaan.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Waspodo memberikan tanggapannya, reformasi Juli 2 kalau cuman reformasi kepolisian nggak bisa, harus reformasi seluruh ASN, ganti rezim secepatnya, backing politik, backing maling, backing koruptor. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapannya. Pak Presiden Prabowo, Bapak berkuasa di NKRI, orang nomor 1 pembuktian Pak Presiden Prabowo rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Karyono memberikan tanggapannya. Seharusnya polisi itu berhenti menurut apa kehendak Jokowi, karena Jokowi itu sudah sama seperti rakyat yang lain. Teman-teman, kita lanjut. Bambang Sartono memberikan tanggapannya, ganti Kapolri kalau ingat Kapolri menjadi lebih baik, angkat Kapolri yang punya jiwa pengabdian pada negara bangsa, bukan Kapolri yang mengabdi para atasan dan jabatan. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cara kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita teman-teman untuk berdiskusi secara sehat di channel ini. Dan demikian teman-teman untuk cuplikan dan pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya, tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.